Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Kembali lagi kita dalam ibadah online kita pagi hari ini. Saya percaya dimanapun kita dapat mengikuti ibadah ini, saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini, itu sebab karena perbuatan tangan Tuhan ajaib atas hidup kita. Dan kita mau bersyukur pagi hari ini buat kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan, berkat penyertaan kasih Tuhan yang luar biasa, yang mungkin kita tidak dapat membalasnya, tetapi dalam pujian kita pagi hari kita mau katakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita sungguh-sungguh merindukan Dia. Jiwa kita haus akan Dia, dan Dia penolong pembela kita. Haleluya.
kami percaya ketika Engkau hadir ya Tuhan, maka kami semua diberkati berlimpah-limpah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam pujian penyembahan kami menjadi jumpa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan, disukakan melalui ibadah kami pagi hari ini Bapa. Dari awal sampai pada akhirnya kami hanya persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kami berkata sepanjang ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita mengatakan kepada Tuhan Yesus, hari ini hanya Tuhan kita bersuka cita. Haleluya. Roh Kudus yang curahkan bagi kita pagi hari ini. Dan puji orang Tuhan
Tuhan. Kita boleh bersorak-sorak bagi Tuhan pagi hari ini, amin. Karena kalau kita bersorak bagi Tuhan, Dia suka kita memuji, terus menyembah Tuhan. Sepanjang umur hidup kita mau berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Dan pujian dan pengagungan selalu keluar dari mulut kita. Dan apapun yang terjadi atas hidup kita hari ini, kita dengan penuh keberanian berkata, Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Dan itu semua maupun duka, Dia tetap baik. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, Dia tetap sama. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Haleluya. Kita mau katakan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami berpanggil Engkau Aba ya Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku, mari kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang hidup, Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus namanya, sekarang sampai selamanya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan semua orang yang mendengarnya Kau urapi. Terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi langit, bumi dan segala isinya. Haleluya Yesus, amin. Saudara-saudaraku, mari kita buka dari Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang pegang pada perintah-perintahku. Apa penyebabnya menunjukkan kasih setia kepada beribu orang? Yaitu mereka yang mengasihi aku, yaitu yang percaya dan melakukan dan pegang pada perintahku. Kita lihat yang terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Manusia dibuat oleh Dia, pun-puhunan, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua yang dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, nggak ada orang lain yang bisa buat. Ya, dan Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Makanya saudara harus percaya Dia yang menjadikan saudara satu, karena Dia yang maha kuasa, yang luar biasa, luar biasa. Jadi saudara harus turut percaya Dia, jangan saudara ngelawan. Bukan orang yang buat manusia, tapi Tuhan Yesus yang membuat manusia, yaitu Allah. Ya, makanya saudara, saya kasih tahu sama saudara, kita boleh lihat lagi yang terambil Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selamanya. Kalau saudara percaya firman Tuhan dan melakukannya, hidup menurut perintahnya, yaitu firman-Nya, maka inilah perjanjiannya. Rohku, kata firman Tuhan, yang menghinggapi engkau. Otomatis Roh Tuhan menghinggapi kita, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Tinggal saudara mau nggak percaya dan lakukan firman Tuhan, apa yang Dia perintahkan. Jangan saudara cuma percaya doang tapi tidak mau melakukan. Nggak mungkin Tuhan menaruh firman-Nya, yaitu Rohku menghinggapi engkau, dan firmanku yang kau taruh mulut tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu, yaitu anak cucu kita yang percaya kepada firman, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita lihat lagi, dan yang terambil dari Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia bersusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Lihat, Allah itu bukan manusia. Kalau manusia suka bohong, saudara, suka bohong, janji begini begitu, akhirnya enggak ditepati. Tapi Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta, enggak pernah berdusta. Kalau Dia berfirman harusnya genapi, lakukan maksudnya. Bukan anak manusia, yaitu bukan manusia sehingga Ia menyesal, masakan Ia berfirman, ditulis di Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan tidak melakukannya atau tidak berbicara, tidak menepatinya, pasti ditepatinya. Ya, jadi ditepatinya. Jadi Allah itu sekali lagi bukan manusia. Manusia suka bohong. Kita lihat, ya, kita lihat iblis. Perbedaan antara Allah sama iblis itu jauh bedanya. Kita lihat sekarang iblis. Yang terambil Yohanes 8 ayat 44.
iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apa ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dosa. Jadi saudara sebagai orang Kristen, kalau percaya melakukan firman, jangan dusta saudara. Kalau saudara dusta, percuma saudara ikut Yesus pergi gereja. Dia katakan iblis yang menjadi bapamu. Kok begitu katanya? Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, yaitu dalam firman Tuhan, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dosa. Maka saudara, kalau jadi orang Kristen, percaya dan melakukan firman, jangan dusta. Kalau saudara dusta, saudara pengikut iblis, tidak ada lain. Kita lihat firman Tuhan tidak pernah dusta. Ada ayatnya? Ada. Kita lihat aja ya. 1 Yohanes 2 ayat 21 B. 1 Yohanes 2 ayat 21 B, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jangan seorang dusta buat kebaikan, Pak, nggak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh dusta anak Tuhan. Kalau percaya dan melakukan firman Tuhan, harus berkata benar. Ya, ya, di atas ya. Kita lihat sekarang yang terambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Tidak ada yang lebih dari apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan saudara dusta. Percuma saudara ikut orang Kristen, percaya Yesus. Kalau dusta, udah pengikut iblis. Meskipun saudara rajin ke gereja, percuma, nggak ada gunanya lah. Meskipun rajin baca Alkitab setiap hari, nggak ada gunanya kalau dusta. Kita lihat Yesus berkata apa yang terambil dari Matius 8 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tidak boleh dusta. Kalau kita bicara harus yang benar, itu jadi seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Kalau berdusta, saudara, ya. Nah, kita lihat kenapa iblis suka berdusta. Kok dia nggak dijatuhkan ke planet Mars atau planet Jupiter, kok ke bumi? Kita lihat. Kita dulu lihat kejahatan iblis dijatuhkan di mana? Di planet Saturnus, Jupiter, atau di bumi, tempat manusia hidup yang Allah ciptakan. Kita lihat benar apa enggak. Yang terambil dari Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Siapa yang jatuh di langit? Siapa? Yaitu malaikat Tuhan yang jatuh ke bumi. Ada manusia, bukan sebuah malaikat. Jadi Satan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Berarti hebat loh. Dikasih sama Allah gelarnya bintang timur. Waduh, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bukan dijatuhkan di planet Saturnus atau Jupiter, di bumi. Kenapa dijatuhkan di bumi? Kita tanya lagi, kenapa? Coba kalau nggak ada iblis, menjatuhkan ke bumi, dijatuhkan ke planet lain, Mars atau Jupiter, manusia pun nggak ada berdosa. Kalau begitu nggak perlu gereja, nggak perlu firman Tuhan, nggak ada. Ya, justru iblis jatuh ke bumi menggoda manusia. Apakah manusia pegang firman Tuhan dan melakukan apa enggak? Allah mau lihat, ya. Semua ada pencobaan. Apakah kita percaya firman Tuhan, lakukan apa enggak? Jangan sore bilang jadi orang Kristen nggak ada pencobaan, Pak, enak, Pak. Yang bilang siapa? Tahu pencet sepeda? Entar ada di atas, entar ada di bawah.
karena dia muter. Nggak mungkin di atas terus atau di bawah terus. Kalau begitu nggak bisa muter, saudara. Begitu kehidupan manusia, ada di bawah, ada di atas. Waktu di atas enak kita percaya Tuhan Yesus mau menjadi pelaku firman. Begitu di bawah kita tidak menjadi pelaku firman, cuma percaya doang. Tuhan Yesus melihat apakah manusia itu waktu digoda sama iblis pegang firman Tuhan apa enggak, lakukan apa enggak. Yesus melihat, ya. Saudara dia, jadi saudara hidup di dunia bukan bilang senang terus kalau percaya Yesus, enggak ada susah. Yang bilang siapa, saudara? Pasti ada senang dan susah, ada waktunya. Lihat matahari, pagi hari bersinar jam 6 pagi terus sampai sore hari. Jam 6 sore matahari tenggelam, ada waktunya. Begitu juga air laut, ada pasang, ada surut. Ya, nggak mungkin surut mulu, pasang mulu, tidak, saudara. Begitu juga orang, ada muda, ada tua, sama, saudara, sama. Tuhan uji kita, apakah selama kita hidup di bumi ini pegang firman Tuhan apa enggak? Pegang tuh firman Tuhan, yaitu percaya dan lakukan. Jangan seorang berkata, enggak, itu urusan Tuhan. Oh, nggak bisa, saudara, nggak bisa, saudara. Kalau saudara percaya firman Tuhan dan lakukan, jangan saudara ingkar janji. Pegang terus, lakukan terus. Allah yang nama Yesus akan bela saudara. Dia akan bela saudara. Saudara tidak akan pernah pas selama saudara hidup di muka bumi ini. Percayalah. Ya, cuma orang tidak percaya firman Tuhan dan melakukannya. Apalagi orang itu kaya, bergantung kekayaannya. Pergi ke gereja, percaya sih percaya, lakukan. Tidak, duit aku banyak sekali, aku nggak pakai susah. Itu salah, saudara. Itu salah. Kita lihat lagi yang adalah ambil dari Mazmur 119. Tunggu ya, Mazmur 119 ayat 16. Mazmur 19 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Apa kegemaran saudara? Apakah saudara bergemar akan firman Tuhan? Aku akan bergemar dalam ketetapanmu, firmanmu tidak kulupakan. Lihat, firman tidak kulupakan artinya percaya, melakukan. Kita cuma percaya doang, nggak lakukan, tidak bergemar, ya, tidak bergemar. Maka saya bilang sekali lagi, jangan bosan. Bukan orang rajin ke gereja yang Tuhan lihat, memang musibah itu, tapi percaya apa enggak, gitu aja, ya. Gemar enggak dalam ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Lihat saudara, jangan saudara bilang kegemaran saya ya duniawi. Salah. Kalau saudara percaya pada duniawi kayak saudara tidak pegang firman Tuhan, celaka saudara, mati masuk neraka. Saya kasih tahu, semua ada ayat-ayatnya, semua ada ayatnya. Kita lihat lagi dari Mazmur 119 ayat 105, berkata apa nih? Tunggu ya, kita lihat. Tuhan berkata, Mazmur 119 105, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara tidak pegang firman dan lakukan, gelap, bukan pelita. Kalau saudara pegang firman Tuhan dan lakukan, nggak mungkin gelap, terang selamanya, terang bagi jalanku, ya. Jadi saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, jangan percaya kepada dunia, itu entah saudara kaya, tapi percaya kepada firman Tuhan dan lakukan. Saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Nggak mungkin orang percaya firman Tuhan dalam melakukan hidupnya Tuhan tidak tolong kalau dalam kesusahan. Nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Kita lihat lagi Mazmur 119 ayat 35 sampai 37 yang berbunyi begini. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa.
hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Biarkah itu kita hidup menurut firman Tuhan, perjalanan baru, percaya dan melakukan. Sebab aku menyukai. Apakah seorang menyukainya? Tidak. Tapi banyakkan orang Kristen sukain apa? Seperti orang dunia, kekayaan. Dipandang orang, itu salah. Mendingan dipandang oleh Tuhan Yesus menjadi pelaku firman, percaya dan lakukan, daripada banyaknya orang. Orang nggak bisa nolong saudara, nggak bisa nolong saudara. Tuhan Yesus yang bisa nolong saudara dalam kesusahan. Saya udah buktikan dalam kehidupan saya ini. Saya kasih tahu, berapa kali saya mengalami bahaya, maut, bukan main-main, maut, tinggal mati, tapi Tuhan tolong. Nggak perlu saya ceritakan, berkali-kali saya udah alami bagaimana bila aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, yaitu firmanmu, perjalanan baru. Sebab aku menyukainya. Apakah saudara menyukai firman Tuhan? Perjalanan baru. Lakukan. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, jangan kepada laba. Banyak orang maunya diingatkan hatinya kepada apa? Laba. Lihat saudara pergi gereja, ya. Kalau saudara lagi bisnis, waduh, minggu nggak usah pergi lah. Nah, minggu aja. Nggak boleh saudara. Nggak boleh. Pergi gereja mesti tiap minggu gereja, baca firman Tuhan. Jangan minggu ini sibuk, banyak urusan, mesti keluar kota, melayani pekerjaan Tuhan, pekerjaan, keuntungan dagang. Tidak boleh saudara, ya. Makanya saya geli, bukan main, bukan saya makin banyak orang Kristen mendidikan diri sendiri, bukan mendidikan firman Tuhan, percaya dan melakukan, tapi pintikkan diri sendiri. Kelihatan rajin, benar-benar rajin, bukan main, tapi kenyataannya ditolak oleh Tuhan. Condonglah hatiku kepada perkataan-perkataanmu, yaitu apa? Firman Tuhan, perjalanan dan perjalanan baru. Jangan kepada laba, jangan pada keuntungan duniawi, ya. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Saudara mati, apa dibawa itu kekayaan saudara? Pabrik, rumah, mobil, berlian, emas, nggak dibawa saudara, ya. Lalukan mataku daripada melihat hal yang hampa. Yang tadi saya sebut, emas, sekarang pabrik, hampa. Hiduplah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Lakukan perintah Tuhan, percaya dan lakukan selama saudara di mana saudara berada. Saya kasih tahu, nggak usah takut saudara. Tuhan gak tinggalkan saudara. Itu namanya percaya dengan iman. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, aku percaya Tuhan, ya. Kita lihat lagi firman Tuhan bagaimana dikatakan, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 140 yang berbunyi begini, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Dengar saudara, janjimu sangat teruji. Apa janjimu? Firmanmu, percaya dan lakukan, sangat teruji dan hambamu mencintainya. Makanya saudara hidup dalam dia, cintailah firman Tuhan, percaya dan lakukan. Udahlah saudara, selamatlah. Kita kalau mati nggak bawa apa-apa. Tadi saya bilang punya pabrik, punya rumah, punya emas, nggak ada bawalah saudara, ditinggalin semuanya. Kita di dunia percaya sama Tuhan Yesus, punya firman dan lakukan apa enggak. Cuman itu yang Tuhan minta saudara, tapi orang tidak mau menerimanya, ya. Maka iblis sekali lagi dijatuhkan ke bumi, bukan di planet Saturnus, Jupiter, di bumi. Tuhan mau lihat orang-orang yang percaya Yesus, pegang firmanku, lakukan apa enggak. Tuhan mau lihat. Kalau nggak ada ujian mah, waduh saudara, bagaimana hidup ini? Saya kayak tahu ya, orang hidup sebab ada naik, ada turun. Nggak mungkin naik terus nggak pernah turun, nggak pernah susah, nggak ada saudara. Nah, matahari tadi saya bilang apa? Terbit pagi hari jam 6, jam 6 sore terbenam. Laut ada pasang, ada surut. Begitu kehidupan manusia, ada muda, ada tua. Nggak mungkin muda terus sampai lama puluhan tahun, nggak mungkin. Pasti ada muda, ada tua. Maka saudara, satu-satunya sekali lagi saya pegang firman Tuhan, saudara akan selamat. Saudara akan selamat. Kita lihat lagi Mazmur
119 kita lihat ayat 165. Bukan 165. Mazmur 119 ayat 100 tunggu ayat 165 yang berbunyi begini, berserah keterman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ini Tuhan berkata demikian. Kalau saudara cintai firman Tuhan, percaya dan lakukan, berserah keterman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Dan tidak ada batu sandungan, tidak dibikin kecewa ikut Yesus. Enggak, saudara. Saya sudah buktikan selama saya hidup. Saya udah umur jalan 81 tahun. Bagaimana Tuhan tolong saya dalam penderitaan saya, dalam kesulitan saya. Tuhan enggak angkat tangan, masa bodoh. Tidak, dia pasti tolong. Ya, maka dikatakan Mazmur 119 ayat 165, berserah keterman pada orang-orang yang mencintai Tuhan, itu firman Tuhan, perjalanan baru, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Enak saudara, enak ya. Cuman orang ya susah lah, kalau udah lihat duit kayak matanya hijau, lupa sama Tuhan ya. Padahal itu semuanya dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita rezeki, kita ingat kepada pemberinya ya. Jangan kita lupa. Tapi manusia banyak kan lupa, terutama orang kaya. Waduh, mana mau dia lakukan firman Tuhan, meskipun dia ke gereja, tapi tetap dia pegang pada kekayaannya. Sayang saudara, sayang. Makanya orang kaya, Tuhan berkata, suka sekali masuk dalam kerjaan surga, percaya firmanku dan lakukan. Suka. Kenapa? Kekayaannya banyak, saudara. Suka sekali ya. Makanya saudara, sekali lagi saya mau kata, maka saudara percaya firman Tuhan dan lakukan, saudara akan diselamatkan. Salvation from God, keselamatan dari Tuhan. Nggak mungkin disappointed, dibikin kecewa, nggak mungkin sama Tuhan ya. Saya orang bodoh, percaya firman Tuhan dan lakukan, nggak mungkin Tuhan tinggalkan. Tuhan selalu menyertai saya. I always, kata Tuhan, I accompany you, tak berani bisa wherever you are, di mana kau berada, saya selalu menyertai kamu ya. Sampai saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa. Biar kami percaya dan melakukannya. Terpujilah Allah yang hidup dan untuk selama-lamanya, yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Haleluya Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan melalui Bapak Gembala kita, dan tiba saatnya kita akan terima mengambil perjamuan kudus dan roti yang di tangan kita masing-masing. Sebelum kita akan makan dan minum hari ini, kita akan pujian bagi Tuhan. Kita mau bagi bahwa Yesus Tuhan, Yesus mulia bagi kita. Saudara-saudaraku, mari kita adakan perjamuan kudus.
Dengar firman yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku itu Tuhan, ia menantang hukuman atas dirinya. Mari kita saudara, kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami yang hari ini maupun hari yang telah lalu, lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Saudara-saudaraku, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus. Mari kita memakan dengan iman dalam nama Yesus. Makanlah, saudaraku. Air anggur ini adalah lambang dari Yesus. Mari kita meminum dalam nama Yesus. Minumlah, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus atas perjamuan kudusnya yang perjamuan kudus yang kami lakukan ini dalam nama Yesus. Saudara-saudara, angkatlah tangan saudara tinggi-tinggi. Terimalah berkat, kasih karunia Tuhan Yesus dan anugerah daripada Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kembali saya ingatkan untuk kita semua untuk selalu ikuti ibadah online kita di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.